Gua jas hujan ada. Gua jas hujan ada. Cuma lu lihat lo gini gua. Enggak ada dulu jas hujan gua bolong. Kita jangan menyalahkan hujan gitu, karena hujan ini tidak pernah salah dan itu sudah tapi dia nggak kuat gimana ya kan sebenarnya kita harus berbagi-bagi gitu kan, harus sedekah gitu. Beda itu bisnis, Cok. Mungkin dia pelit makanya kelintir kan kayak gitu. Makanya yang di atas yang nyebarin kan kayak gitu. makanya ketika hujan turun kenapa kita nggak panggil Mbak Rara gitu, bukan kita percaya Mbak Rara bisa ngusir hujan atau remote AC di mana. Ciri-cirinya nih orang ini enggak pakai baju. Pakai sarung. Pakai sarung. Terus lagi teleponan. Gitu aja tuh. Lu perhatiin aja, lu kalau warung Madura malam-malam kagak bakalan tutup. Lu subuh-subuh aja masih buka. Gitu. Lu tanya dah, "Bang, kapan tutup?" "Saya nggak pernah tutup 24 jam." Terus tutupnya kapan? Kiamat. Lewat setengah hari. Itu juga setengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat DT dimanapun berada, masih bersama kami Tehwan Gitu ya. Oke, dimana malam hari ini masih bersama saya Muhammad Siregar, dan kami ini kedatangan para tamu yang dimana para tamu ini sangat-sangat spesial di pada malam hari ini. Oke, silakan untuk Masnya untuk perkenalkan diri. Ngapain lagi Gua dulu. Iya. Oke, perkenalkan ya, saya langsung. Jadi saya namanya itu Muflis. Panggil aja jauh. Lebih enaknya begitu kan. Saya asli Jawa Timur, kebetulan saya mungkin di Bekasi, mendomisili di Bekasi sih. Ya lebih enak aja gitu, dari kampung ke kota nyari pengalaman. Syukur-syukur ada ya yang nyantol gitu, yang takut dikit-dikit. Ya mungkin itu aja. Oke, silakan Masnya untuk perkenalkan diri. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Saputra, biasa dipanggil Rio. Saya asli Bekasi, tinggal di Pintu Air, sekarang mukim di Harapan Jaya, Bekasi Utara udah hampir 10 tahun. Ya masih sekitar Bekasi, asli orang Bekasi. Oke, sahabat DT, di mana pada malam hari ini tema kita yaitu tentang hujan. Kenapa sih kita harus membawakan tema hujan? Karena kita mau tahu nih pengalaman-pengalaman dari mas-masnya ini, dari Mas Muklis, Mas Rio. Mereka ini ngelakuin apa aja sih di masa-masa hujan yang saat ini melanda di negeri kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk Mas Muklis sharing-sharing pengalamannya di hujan ini. Mungkin dulu Over lagi gitu. Enggak, gini, sebelum kita membahas lebih dalam lagi kan obrolan kita ucapin dulu bela sungkawa ya buat saudara-saudara kita yang terkena musibah dengan banjir dan segala macamnya karena curah hujan yang tinggi di Indonesia. Ya semoga saudara-saudara kita diberi kesabaran ketabahan menghadapi musibah. Lanjut Mas. Ya, Mungkin awal dari saya. Silakan. Hei. Oh iya siap. Nama mungkin saudara Muhammad Siregar dulu. Kita berbicara tentang hujan. Oke, ini sangat menarik buat kita semua. Ya, buat semuanya ini sangat menarik karena apa? Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas walaupun kita sedang dilanda hujan, tapi kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas. Ya, seperti aktivitas nonton TV, main HP. Gua kira tuh aktivitasnya apa gitu ya, kegiatan di luar. Berarti lo diem aja di kamar gitu dong ya? Enggak, cuma mungkin bagi teman-teman kita yang bekerja ya dia harus melewati hujan dulu untuk sampai dengan ke kantor. Begitu juga dengan Gini. orang-orang yang saat ini berjuang rupiah.
Jadi kan tadi gua ngelempar ke lo duluan kan, gitu. Kali lo ada cerita tentang hujan, entah lo kebanjiran kan, entah lo ngelakuin hal senonoh ketika hujan atau bagaimana gitu. Oh tidak, itu karena hujan ini adalah rahmat yang kita harus syukuri. Karena kalau kita nggak mensyukuri nanti Tuhan kita marah. Rahmat ya. Ya. Menanggapi tentang rahmat, kenapa kalau orang kehujanan kebanjiran kok nggak seneng, kok malah sedih gitu? Katanya kan rahmat, Ya. harus mensyukuri gitu. Karena mungkin dari teman-teman ataupun saudara-saudara kita mereka belum bisa menggunakan imannya dengan baik. Mereka belum bersyukur apa yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Untuk Mas Rio gimana? Rahmat ya. Ya, nah, Ya, kita anugerah yang harus kita syukuri. iya betul. Emang hujan itu kan sebuah anugerah. Cuma kagak semua itu mengklaim hujan itu sebagai rahmat. Ya. Ada beberapa yang mengklaim atau menyatakan bahwa sayangnya itu hujan itu apa ya, keresahan lah ya, kita mau kerja kuyup hujanan Susah. bisa gitu kan. Ada yang bersyukur, para petani kan, hujannya lagi ini. Cuma sekarang hujannya emang kebangetan ya, gimana ya, sawah jadi banjir kan, harusnya panen juga panen tuh petani tuh. Terus banyak apalagi kan yang tadi tuh di awal tuh yang saudara-saudara kita kan pada dalam musibah. Nah, jadi enggak, karena semuanya kita bisa katakan rahmat, tapi bagaimanapun ya tetap kita syukuri Ya. kan. Karena kan dalam Al-Quran kan istilahnya hukum lain syakatum lain dan akum walain kafatum binasa. Ya kita syukurin aja apapun yang kita lakukan. Jadi yang paling suci. Karena hujan ini kan banyak memang seperti Mas Rio tadi bilang, banyak manusia itu mengklaim wah ini tidak bersyukur atas apa yang diturunkan oleh Tuhan. Banyak protes lah ya. Protes lah. Karena apa? Pertama tadi ada yang kebanjiran, ada yang tsunami atau apa. Hujan menimbulkan tsunami. Bukan, maksudnya gini loh, ketika hal itu terjadi itu kan penyebabnya adalah manusia itu sendiri gitu. Tuhan itu hanyalah menurunkan hujan untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang tadinya kering menjadi subur. Tapi kalau terlalu basah juga ambruk, serba salah. Nah karena itu ulah manusia itu sendiri, entah dia buang sampah sembarangan atau dia membuat bendungan, yang membuat ya Enggak, pokoknya Mas, membuat itu semua tuh hal-hal siklus. yang ya. Itu semua tuh siklus, ada plus minusnya gitu kan. Karena kan hidup kalau bahagia terus nggak seru. Hidup kalau enak terus kan nggak seru. Kalau ada seninya lah. Iya, enak-enak itu seni. Ya, seni juga banyak. Iya, seni. Ya kembali ke hujan tadi, itu perspektif lah ya. Siap. Pada umumnya ya rahmat. Rahmat. Ya cuma kadang ya emang kalau dalam gua pribadi ya ada rahmatnya, ada gak enaknya juga. Apa sih kalau istilahnya tuh musibah, ada rahmatnya, ada musibah juga. Soalnya kan sekarang gua udah kerja nih ya, gitu kan. Gitu dah gue ya. Siap, mandor. Iya, berangkat kerja pagi-pagi Hujan. Nah itu meresahkan banget gitu. Apalagi kan ke Karawang, wah itu bener-bener kagak ngenakin lah ya gitu. Hujan dari pagi bahkan dari malam udah berhenti. Itu emang kadang meresahkan juga. Tapi enak juga, lebih baiknya adem gitu kan, kagak panas banget gitu. Tapi ketika Anda diturunkan hujan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kenapa Anda tidak berpikiran untuk menyediakan jas hujan? Karena jas hujan Iya. bisa apa ya, dibilang membuat kita biar kita bisa melewati hujan Gua tersebut. jas hujan ada, gua jas hujan ada. Cuma lu lihat Lo gini. gua. Nggak ada dulu, jas hujan gua bolong. Nah, itu ganda itu berarti tidak berpikiran bahwasanya oh ini mau hujan nih, saya akan menyediakan jas hujan yang lebih baik gitu biar badan saya atau ini tidak basah Ya, masih gitu. ada gitu kan pikiran, wah jas hujan gua udah bolong, harus gua beli nih. Nah, Cuma iya. kan lihat kondisi dulu, apalagi kita lagi nggak punya duit, apalagi nggak butuh-butuh banget. Apalagi kan sekarang kan hujan kan kagak danta ya, 3 hari kering, besoknya hujan gitu. Kemarin ya
kan gue di Bekasi tuh. Di Bekasi 3 hari Senin sampai Rabu cerah cuacanya kan, panas kan. Dan ketika gue hari Kamis gue ke Karawang tuh hujan dari pagi ya kan. Gue dari sore udah mikir, Rabu sore apa gue beli jas hujan ya, tapi kayaknya emang nggak hujan buat besok, gue sayang kan. Lagian juga jas hujan gue masih bisa pakai, gue pikir gitu. Pas pagi-pagi jam 5 gue mandi kan, ya anjay hujan, gue cek jas hujan bolong, nambah gede lagi bolong. Kan gue nyangkutin di pagar tuh depan kamar gue, tuh nggak tahu gue lagi bad mood apa gue langsung break, bukan bolong jadi. Hujan itu bukan berarti, nah itulah kita tidak tahu Tuhan itu kapan mau ngasih. Tuhan BMKG aja bingung kok malah hujan itu kita nggak pernah tahu dia akan turun atau tidak. Masa hujan itu mau ngomong, oh gue udah turun nih, gue manusia, pakai hati ya, gitu. pakai hati. Nah iya, maksudnya, nah itulah harus yang kita syukuri. Yang pertama, ya walaupun hujan kita tetap semangat lah untuk mencari kerja atau apa gitu. Pokoknya kita jangan menyalahkan hujan gitu, karena hujan ini tidak pernah salah dan Ya. itu sudah kodrat dari Tuhan yang Maha Esa. Hujan juga pernah salah. Maha Kuasa gitu. Makanya kalau dia mau turun, dia tidak mau bilang, wahai manusia aku mau turun nih, lo harus siap-siap payung, lo harus siap jas hujan gitu kan, enggak gitu. Nah makanya kita ini harus ya pandai-pandai menyikapi lah terhadap hujan yang Kan nggak bisa saat diprediksi, ini. Cas. Itu bukan hanya tadi seperti Mas Rio bilang bahkan 3 hari gitu, bukan, melainkan tadi aja saya pergi dari rumah ke seberang itu, dari rumah jaraknya 5 meter itu hujan, tapi sedangkan di 5 meter itu nggak hujan, berarti kan, nah itulah hujan gitu. Nggak mau ngomong gitu, gue mau turun di mana, gue mau ini turun di mana, dia nggak pernah ngomong. Tapi kayak perbatasan gitu ya dia. Nah iya, padahal jaraknya 5 meter, di sini hujan, di sebelahnya tidak hujan gitu. Mungkin itu bisa dibilang ya kadang hujan kiriman atau bukan hujan murni dari Tuhan gitu. Itu ada Dan hujan yang terus buatan, entah itu apa air laut yang ngambok atau apa kan, itu nggak tahu gitu. Yang penting kita tetap bersyukur adanya hujan, karena dengan hujan nih pertanian di negara kita semakin subur. Dengan banjir, bukan sawah. itu di mana dulu, di daerah mana dulu nih? Tambelang itu daerah-daerah yang masih rendah lah gitu. Nah tapi bagaimana kita tetap bersyukur. Jangan pernah, ya walaupun kadang manusia kan ada namanya juga rasa atau sakit hati atau empot atau apa gitu kan, tapi tetap tidak bisa kita salahkan yang namanya hujan. Tapi ada keseruannya juga sih gitu. Dari sisi negatif seperti yang Rio bilang tadi kan ada positif sama negatif. Kalau ya negatifnya ya gitu, mau kemana-mana susah kan gitu, keluar mau ke kebanjiran mogok kan gitu gitu. Tapi sisi senangnya kan, sisi enaknya kan, lagi dingin hujan ngopi segar kan gitu. Ya, apalagi pas banjir itu, banjir itu bisa mencari ikan. Nah, Mencari ikan. Di mana? Di Kobangan? Iya, di got-got atau di mana. Mungkin kalau di mana tempat banjir banyak tuh anak-anak yang pada bergeliat biar Tapi- mencari ikan. Gitu. tapi itu benar, hujan itu rahmat, banjir itu kadang-kadang rahmat. Karena apa? Yang di pemancingan ikannya pada naik semua. Iya. Jadi rahmat bagi warga sekitar. Tapi musibah bagi yang punya pemancingan gitu loh. Rugi ya, rugi karena pada naik. Iya, tapi dia nggak kuat gimana ya? Kan sebenarnya kita harus berbagi-bagi gitu kan, harus sedekah gitu. Beda itu bisnis, Cok. Mungkin dia pelit, makanya kelintir kan kayak gitu. Makanya yang di atas yang nyebarin kan kayak gitu, biar ngerasain ikan semua, entah belum ada yang pernah makan ikan kan gitu. Jadi cipratan kayak gitu. Tapi kita ngomong-ngomong tadi ngelantur ke sana ke sini, tadi kan untuk kita pertanyakan apa yang Anda lakukan gitu ketika hujan, ketika Anda ini terjadi oleh hujan gitu. Keren. Kenapa kita dari tadi kita membahas hujan, tapi obrolan kita kesana gini, tapi pembahasannya kita nggak nemu nih. Nah sekarang Tentang hujan, tapi apa yang anda lakukan ini ketika hujan gitu, biar sobat-sobat DT ini biar pada tahu, biar kita sering pengalaman lah barangkali dari sobat-sobat Terus mau DT. ditiruin gitu. Bukan, barangkali dari DT kan lebih menyedihkan daripada kita gitu. Biar ya kita ngisi-ngisi suasana seperti hujan gini lah, kita bisa podcast, bisa ya bikin nonton video, nonton apalah gitu.
di masa hujan. Beli juga yuk. Iya. Oke, silakan kepada Mas Muklis. Oke. Kalau untuk gua sendiri ya, kalau hujan itu ya, Motor. enggak ya. Lu mah hujan kagak hujan gimana motor? Ya emang begitu namanya hobi. Terus apa aktivitas lu? Mungkin ada kali ya yang sebagai pembeda gitu kan. Di musim kemarau, di musim hujan, aktivitas lu gitu yang signifikan. Dulu kalau gua belum kenal motor yo, gua tuh kalau kemarau itu kan ini hujan aja nih. Nah, dulu sebelum kenal motor pas hujan itu pokoknya ya namanya masih apa ya, masih otak-otak pengen main. Tapi gitu. sepertinya suara-suara Muklis itu sudah mulai serak nih. Lebih baik kita Oh iya siap. Tehwan dulu. Tehwan. Yo. Oke, silakan dilanjut. Rasanya seperti ini. Ya, nanti kita minta sama panitia lah. Iya. Silakan dilanjut. Jadi untuk gua sendiri ya pas hujan itu kan, apalagi hujan gede kan kayak gitu, waktu kecil. Ini diceritanya di pondok apa di? Ya, bebas dari masa kecil, dari brojol, dari dewasa, dari Gua brojol belum bisa dari lari, apa. guys. Nah, iya silakan. Gak apa-apa, ceritain aja. Barangkali ketika lu lahir hujan deras lu bawa banjir. Kita kan nggak tahu gitu. Namanya hujan kan. Silakan. Untung aja nggak boleh toksik. Nah, jadi kan apa ya, serunya itu ya enak pokoknya. Namanya anak kecil kan ya, ketika turun hujan itu pasti ya, Main wah hujan. iyalah harus kan kayak gitu kan. Tapi ya gitu ya, senonoh kan kayak gitu namanya. Anak kecil kan otak malunya kan belum muncul kan kayak gitu. Nah, serunya kayak begitu. Kadang-kadang itu ya itu tadi yang pertama kan kayak gitu. Yang ikan dari sungai ibaratnya kan pada ngalir ke pemukiman kan kayak gitu. Tuh serunya, senang banget dapat ikan. Tapi untuk saat ini ketika Mas Muklis masih kecil itu kan senonoh. Tapi sekarang masih begitu nggak? Ya enggak lah. Ketika hujan datang gitu. Enggak lah, ya kan gua udah punya urat malu guys gitu. Beda kalau anak kecil kan kayak gitu, urat malunya belum terlalu nyambung. Urat malu tuh dari kecil udah ada. Tapi belum digunain. Digunain kita udah gede, udah ada ilmunya baru digunain. Lo coba sekarang telanjang hujan-hujan, malu nggak? Kegede, bentuknya juga udah beda, hawanya juga udah beda ya udah. Oke, ini semakin malam semakin pembahasan kita lebih apa ya, sisi negatif kita lebih ke pembahasan kita pertama. Gua gini loh, kalau gua bahas hujannya, saya jago itu negatif semua walaupun seru, mungkin gua lempar aja ke Rio kali. Lu kira gua perlu ke negatifan gitu? Agak, gua mah kalau hujan ya aktivitas gua biasa gitu. Nonton Nonton apa? TikTok, paling scroll IG kalau lagi bete gitu. Nggak ngapain, paling ya tidur. Hujan kan enak banget kalau tidur. Selain itu apa lagi yang anda lakukan? Selain tadi nonton TikTok, tidur, terus main-main hujan pada masa kecil, terus Sohibul Kohwa. Sohibul Kohwa itu apa nih? Biar sobat-sobat DT itu pada tahu. Ya enak gitu loh, enak dingin-dingin itu ngopi kan kayak gitu. Terus welcome to Mobile Legends kan kayak gitu. Ya toxic dikit enggak. Iya sih, kalau kita melihat sekarang anak-anak zaman sekarang itu ketika hujan turun ya mereka berada di rumah masing-masing untuk apa ya? Pertama game, Ya karena sekarang kan udah Enggak lah, untuk neduh. konten atau bikin apa gitu. Ya bener. Ya betul, kalau kita main game di pas hujan-hujan nanti apinya bisa dibakar. kata siapa? Kata siapa? Bang Grab sekarang ya hujan-hujanan. Bikin nilai. Kita pembahasannya hujan, jangan membahas malas segala Nah ya. iya, kata lu kan gua nanggepin kan tadi. Kalau kita di rumah main game, kalau kita main game di luar hujan. Ya. Tapi kok nyatanya tukang Grab main HP di jalan. Karena Dia ada dibungkus, plastiknya. ada pelindungnya lah. Seperti kita kalau Tapi mau kita pergi bisa berangkat, dong main ada game jas di hujan. tengah-tengah pas hujan. Bisa, asalkan pakai jas hujan. Jas hujan doang, HP-nya nggak ke jas Iya, hujan. itu HP-nya juga dijasin hujan. Maksudnya dipakai jas hujan apa juga. Bukan hanya manusianya doang yang dipakai jas hujan. Jadi gue kayaknya pas dulu lu renang Hmm. beli plastik kan, plastik di warung, plastik es itu yuk. Dipakai renang, rekam nih. Lato-latonya bentuk yuk. Lupain yuk. Terus doang yuk, yang itu. Kita nih harus bersyukur gitu, harus bersyukur dengan adanya hujan. Nah ini kita harus
mempositifkan Iya. apa kelakuan kita di hujan gitu. Bukan hanya negatif-negatif, Iya. kita lebih ngisi ke Kan positif. semuanya itu ada sisi negatif sama positif. Ya, tapi lebih baik mana? Lebih banyak mana? Positif atau negatif? Kalau sekarang orang-orang zaman sekarang itu Negatif. kebanyakan negatif, positif itu udah nihil. Memang apa negatif? Ya tahu sendiri lah, nggak usah disebutin. Apa? Ya gua nggak tahu sendiri gimana. Gua tahu lo nalar ya, tapi lo minta gua sebutin jangan ya. Enggak, gua nggak tahu. Apa emang sisi negatif tuh kalau ada hujan apa? Enggak. Ya. Gimana nih? Ditanya nggak mau jawab. Untuk teman-teman kita yang bekerja itu gimana nih rutinitasnya? Pas hujan gitu? Atau sebelum hujan atau sesudah hujan? Gimana? Apa ya tadi? Ya gimana rutinitas anda ini ketika di kantor atau apa ketika Kantor gua turun? dekat nih, gua nggak kehujanan. Kalau tinggal masuk Ya aja. kalau hujannya di perjalanan sih ya itu meresahkan. Cuma kalau udah di kantor ya enjoy gitu kan. Karena enak gitu kan. Suasana sejuk, ada kopi, segala macam, bisa dengar musik, ada kopi segala macam. Cuma yang kasihan kan yang kalau yang kerja di lapangan tuh berkuli-kuli gitu kan atau semacamnya kayak sales. Nah, itu kan hujanan, barang pada basah kan sayang. Ya. Ya kalau gue pribadi kalau lagi kerja itu malah enak kalau hujan. Cuma gak enaknya kalau di perjalanan aja. Enaknya itu apa lagi kerja atau enaknya apa nih? Tadi kan Mas Rio bilang kalau lagi hujan-hujan tuh enaknya kerja. Nah kerjanya kerja ngapain nih? Di kantor apa hanya scroll TikTok atau hanya ngerjain tugas-tugas? Ya dia kerja di kantor Ya. sekali. Ya, maksudnya kan Ya enggak dong. gue nanya ini tadi ketika rutinitas dia di kantor dia ngapain? Scroll TikTok atau ngerjain ini di kantor kan atau Ya kalau kerjaan kantor udah beres ya main HP, scroll TikTok. Satu tuh kayak apa ya, cuaca hujan, maksudnya kan kalau kita lagi kerja ibaratnya ngantor beda loh sama yang lapangan. Lebih enak aja gitu, sunyi kan kayak gitu. enakan mana? Yang kantor apa yang lapangan? Lapangan lebih CS. Yang udah kehujanan. Kalau mudi itu pasti nih 100% artinya dongkol. Iya iyalah, colang gak kering. Nah itu Segala macam. salah coba ibaratnya bahasa kasarnya salah serokok di lapangan. Kayak salah yang nganter itu pakai motor Evo operasi itu kan. Tapi kan dia tidak mungkin ketika dia hujan nggak mungkin berjalan dong di tengah-tengah hujan sambil bawa. Dia ngejar target, Cek. Iya walaupun dia ngejar target, tapi kan nggak mungkin dia gitu di tengah hujan gitu. Iya, Pasti iya. dia berhenti dulu gitu, neduh dulu. Iya, dia berhentinya di warung. Hujan selesai baru dia ini lanjutkan perjalanannya begitu. Masa dia tiba-tiba di hujan dia gitu kan? Ya kedinginan dia gitu. Dia nggak dapat apa-apa, merugikan diri sendiri gitu. Emang dia rugi. Rugi ya dari segi kesehatan, rugi ya macam-macam. Paket tadi diantar. Nah makanya nggak ada. Ya pokoknya tapi dengan begitu tetap kita harus mensyukuri nih adanya hujan karena hujan ini adalah anugerah atau rahmat gitu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau nggak ada hujan nih gimana kita mau nyari air gitu. Air kita dibikin kering atau tanah kita dibikin kering itu kan kita susah. Tapi pas kemarau air masih jalan. Nah itu karena masih ada hujan, Kan kemarau emang ada hujan. Ada cuma dia belum diturunkan saja. Kemarau mah enggak, karena itu dari sumber. Gitu. Enggak, karena kadang-kadang emang serba salah gitu kan ya. Lagi kemarau kita pengen hujan, Nah. lagi hujan kita pengen panas, gitu kan. Pemerintah aja nih, kalau Indonesia nggak hujan-hujan, itu nyebarin garam di awan-awan tuh. Biar Berarti kita- udah mulai nggak ya? apa yang sekarang ya kagak lah. Sekarang mah emang udah iklimnya hujan. Cuma lagi kemarau nih, pangan lagi susah, gitu kan. Pertanian segala macam perkebunan lagi susah sama air. Ya mau nggak mau kan pemerintah perlu putar balik keadaan buat awan buatan. Tapi kan ketika hujan ini turun, kenapa kita tidak mandiin barang aja gitu? Biar kita ketika kita berangkat kerja atau apa nggak Beli hujan mangkok. nggak arah gitu datang nih. Beli mangkok Iya. yang lain banyak nih.
Makanya ketika hujan turun kenapa kita nggak panggil Mbak Rara gitu? Bukan kita percaya Mbak Rara bisa ngusir hujan atau remote AC di mana? Tahu gitu. Saya datang aja sini pertama ya silaturahmi atau apa gitu. Kok kenapa bisa dia tiba-tiba hujan itu berhenti karena Mbak Rara gitu? Bukan kita percaya sama Mbak Raranya gitu. Kita tetap percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi keren loh ya manusia begitu. Kerennya di mana? Kita berbicara hujan ini memang sangat menarik. Gitu. Kita akan membahas lebih luas atau kita ringkas saja nih? Ringkas. Kalau luas banyak banget. Banyak aja sih. Banyak aja. Anjir. Banyak banget mah air laut. Terus ini kita mau bahas apa nih? Udah tahu sama diundang buat ngobrol. Tadi kita udah membahas tentang rutinitas di kita pas hujan, terus kita sudah ya ingin Mbak Rara juga nggak empan-empan juga, tetap aja hujannya dulu. Apalagi nih yang kita mau bahas nih tentang hujan nih. Atau ketika hujan apakah anda ini pergi ke rumah cewek atau apa gitu. Ngapain? Ya pertama untuk silaturahmi. Jangan berpikiran negatif, kita nih positif aja di ini. Jangan negatif. Orang masih silaturahmi ketika cuacanya oke mendukung. Ya barangkali kan ada. Ini malah hujan, lo lagi turun hujan. Terus lo silaturahmi ke rumah tiba-tiba cewek. kan pasangan anda Lah bukan gitu. Terus Bisa gimana juga kan? dengan orang kan kayak gitu loh. biasanya begitu. Enggak, emang kalau hujan tuh kalau kita main ke rumah cewek gitu kan suasananya lebih dapat aja gitu kan. Bukan masalah anak atau enggaknya. Kita lebih akrab sama keluarganya. Betul, gitu kan. Kita lebih Karena kalau lu nih, coba nih, lu nongkrong sama lu kan, ya sama cewek sama teman lu di kala hujan, itu enak banget, feel tuh enak, obrolan juga lancar. Cara otak tuh lancar ketika Emang iya. iya, makanya Berarti ketika- kalau otak lo nggak ada ketika hujan turun nih kita merenung gitu ada aja itu di pikiran, oh kita nih mau konten aja lah gitu, kita mau nonton TikTok aja lah lebih asik, bisa menghasilkan uang gitu kan. Kita lihat Shopee video, sekarang ada Shopee video tuh, kita dapetin duit. video. Shopee video, Iya ada tuh yang Anda tinggalan zaman ini. Karena 100.000 sekarang itu produk-produk. Shopee itu udah bisa seperti TikTok gitu. Ya kita tinggal putar-putar video itu udah mendapatkan hasil. Tapi gue nggak pernah Shopee. Nah berarti Anda kurang untuk marketplace-nya Anda kurang. Berarti kalau hujan berarti Shopee dia sudah. Dari tadi kita ngobrol panjang lebar, lebih baik kita Tehwan, yuk mari. Minggu bertadi. Dikata sepet nih. Berhubung kita sudah tadi panjang lebar, mungkin ini aja kali yang kita obrolin di pada malam hari ini lah. Dan buat sobat-sobat DT, jangan lupa untuk semangat terus dalam beribadah puasanya. Apa gimana nih? Oh, tadi kan kita udah berbicara hujan, ini kita membahas tentang puasanya. Apa puasa dari anda ini tadi penuh apa separuhnya nih? Apalagi hujan kan, hujan kan enak-enak itu bakar singkong, bakar ini gitu. Nah, untuk tadi kan pertanyaan saya belum dijawab nih. Puasa anda hari ini penuh gak nih? Hari ini belum puasa guys. Ini kita di momen bulan puasa, saudara Mufis. Ya iyalah, Kita lagi ngasih nggak sobat. puasa kan udah buka udah malam. Nah, ini kan udah buka, makanya tadi saya tanya siangnya ada ini puasa kagak gitu. Penuh kagak gitu. Ya, kalau siang puasa, cuma kan lebih mudah karena kan cuacanya enak adem gitu kan, kagak panas kagak kering gitu. Enggak ada keinginan buat mokel gitu ya. Bro, Mokel. Mokel itu apa? Biar sobat-sobat DT ini tahu nih, mokel itu apa? Mokel itu bahasa Bekasinya apa ya? Megah, Budi. Budi. Mokel kalau di Jawa kan gua Jawa Timur mokel. Jadi bukan diem. Jadi ya mendukung juga sisi positifnya sih, gitu. Lebih mensupport yang dulunya puasanya bolong-bolong kan kayak gitu kan. Ketika cuaca lagi kayak begini ya sejuk lah ibaratnya gitu, tenggorokan nggak pengen minum kan kayak gitu. Tapi anda ini tadi sholat rawat nggak? Di masjid, di musola atau di jalan atau di tongkrongan atau di mana nih? Ya kita masih pakai baju koko lagi. Oke, mungkin itu
saja dari sobat-sobat DT untuk pembahasan kita pada malam hari ini, karena kalau kita ngupas terlalu dalam nih kita nanti nggak bisa kelar-kelar nih. Nanti sobat-sobat DT takutnya ngantuk gitu. Dengan kami bertiga nih untuk berbicara tentang hujan atau apa, dampak hujan lah, dampak negatif, dampak positif gitu. Dan pesan saya untuk sahabat-sahabat DT, jangan lupa bersemangat terus untuk menjalankan ibadah puasanya sampai Kelar. datang ya, sampai kelar, sampai lebaran. Yang Kira-kira lebaran hujan nggak? biasanya hujan. Lebaran biasanya enggak. Biasanya hujan. Biasanya hujan. Biasanya enggak kalau lebaran, karena apa? Itu sudah Tuhan yang Maha Esa itu sudah membuka, itu sudah So membuka. tahu. Karena itu tuh silaturahmi kepada keluarga, Hujan itu teman rahmat. atau apa, iya rahmat. Cuma ini kita tidak bisa Selama prediksi. dari Tapi lebaran selama itu. lebaran itu saya tidak pernah menemukan bahwasanya lebaran itu hujan. Kan selama dari Raya Idul Fitri kan. Iya. Tambahin rumah dihujanin. Kagak, karena kan Oh nggak bisa. ini apa namanya, kita kan ngalamin lebarannya kan bukan di musim hujan. Ini kan lagi hujan nih, takutnya kira-kira nanti kalau lebaran hujan gimana kali ya? Tenang, ada Mbak Google, tanyakan sama BMKG. Kagak, kemarin gua pulang kerja tuh Rabu gua ngecek BMKG besok hujan apa enggak. Dia otaknya lagi muter-muter dia tuh. Udah Cerah, gagal ya, dia. paginya hujan. Nah, ya kalau emang lebaran hujan apa kayak apa ya? Nggak dapat itu. Oke, kita sudah mendengarkan dari Mas Muklis, Mas Rio, dan teman-teman semua yang mendengarkan dimanapun berada. Ya itulah sekilas pembahasan kita tentang hujan. Dan intinya Sobat DT jangan lupa bersyukur gitu, karena hujan itu adalah rahmat yang harus kita syukuri gitu. Jangan mengeluh dan lain sebagainya. Tetap semangat Dan tetap semangat. Barangkali sobat-sobat DT ini ada request nih, Bang kayak gini aja Bang. Oh kita nggak apa-apa, kita welcome. Barangkali sobat-sobat DT kan ada yang kesedihan atau di Jati Mulia tuh. Nah, Shopping iya. tuh. Kita tuh welcome. Yang kayak itu tuh. Shopping. Alamat kami bisa sobat-sobat DT cari di kompleks Itu kan bukan di timur. Iya Jati Mulia. Jadi gimana nih sobat-sobat Dede nih, jangan lupa untuk subscribe. Oke, sahabat-sahabat Dede, itulah tadi. Gua mau ngasih seni. Iya nanti lah gua kasih. Gua mau duduk Jess. Belum gua kasih sama orang mana Anda. Oh. Ini kondisi sudah tidak memungkinkan. Ini udah mau closing juga jadinya. Oke, begitulah sahabat-sahabat DT keseruan-keseruan kami ini. Jangan lupa nonton terus dan jangan lupa like, subscribe, terus komen, terus share. Share biar apa? Biar teman-teman dan sobat-sobat DT itu biar tahu gitu. Keseruan-seruan kami ini selama bulan puasa, apalagi dengan cuaca yang dingin, sejuk itu, aduh luar biasa. Kalau pengen tahu keseruan secara langsung suruh kesini. Ya makanya alamat kami di deskripsi. Oh, di deskripsi Linknya sudah Oh, iya, pas oke. di Google Maps. Pokoknya link Anda. Link sudah di. Oke, link ini udah bisa teman-teman cari lah gitu. Entah Cari di mana? di Google, di YouTube, di apa gitu. Dan jangan lupa sobat-sobat DT untuk menyiapkan tehwan. Karena tehwan ini Anda bisa cari di Alfamart, di Warung Madura, di Indogrosir, dan di Shopee, Tokopedia itu ada semua. Benar. Gua gak ingetan. Karena tehwannya cuma hangat di perut gitu. Gua gak ingetan bentar. Kata Rio ya, kan tersedia di Alfamart. Iya. Terus Kata Rio. Madura. Tadi dia ngomong. Ya, kata dia. Tapi ada satu yang bagus itu kan. Katanya Madura 20. Setiap hari 24 jam. Lu perhatiin aja, lu Iya. kalau warung Madura malam-malam kagak bakalan tutup. Siap. Lu subuh-subuh aja masih buka. Gitu. Lu tanya dah, "Bang, kapan tutup?" "Saya nggak pernah tutup 24 jam." "Terus tutupnya kapan?" "Kiamat." Lewat setengah hari. Itu juga setengah hari. Terus ada lagi. Kemarin kan gua naik Grab begini kan. Dia bilang begini katanya gitu. Gua heran sama orang Madura ya, yang orang-orang kayak begitu. 24 jam pagi, siang, malam, pagi buka terus kapan kumpulnya katanya dia gini. Kumpul apa bang?
Ya ngomong begitu. Ya gua kagak tahu kan begitu. Apa warung Madura tuh lu perhatiin beda sama warung-warung lain kan, batas segala macam itu beda. Dia sinetron. Enggak gitu. Lu perhatiin tiap warung Madura itu ciri-cirinya nih orang ini nggak pakai baju, Pakai sarung. pakai sarung, terus lagi teleponan. Itu aja tuh, itu orang Madura tuh, warung Madura. Basic. Tapi dengan begitu kita bisa bersyukur dengan bahwasanya kita mau sayur. Oke, maksudnya oke. Jadi gitu sahabat DT, ketika kita mau sahur atau nyari-nyari makan atau nggak ada makan di rumah kita bisa langsung ke Warung Madura. Sekarang nih pesan-pesan nih buat sahabat-sahabat DT nih, apa nih pesan-pesannya dari tadi pesan. Udah nyampein sekarang nih, mumpung kita belum closing nih, biar kita sapa semua sahabat-sahabat DT dimanapun berada. Silakan memberikan pesan dan kesannya selama hujan. Selama hujan. Gua cukup pesan aja kan buat sobat-sobat DT dimanapun berada. Kita kan cuacanya hujan begini tetap semangat kan begitu. Mau kayak apa halangannya di jalan, mau kehujanan mau kemana, harus tetap semangat kan kayak gitu. Motornya kebanjiran mogok harus semangat dorong sampai depan kantor mau mulih gitu. Tetap semangat. Dan pesan saya satu lagi, ya kan, kalau nanti kalian di rumah nggak ada stok makanan, solusinya belanja ke warung Madura Mart, kan kayak gitu. Indomaret udah tutup ya, Shopee kurirnya udah pada dihilangkan. Warung Madura doang banyak berkahnya, kayak gitu. Dia hujan makin ramai JS. Dia idul itu kagak tutup. Kagak buka JS. Soalnya orang pada butuh amplop. Lagi sholat idnya. Sholat Id dia tutup dulu bentar. Buka separuh. Dia buka separuh di ya pertengahan lah. Misal ada kios nih, dia di ganjel gini separuh. Mungkin itu ada lagi dari Mas Rio untuk pesan-pesan untuk sobat kita yang di luar sana. Ya, pesan buat teman-teman ya lagi di musim hujan kayak gini ya, jaga kesehatan aja sih, semangat kreativitas dan juga selalu bersyukur. Oke, dan jangan lupa Tewan. Yuk mari. Tewan ini selalu di hati. Itulah sobat-sobat DT atau teman-teman yang mau request bang besok ini aja bang. Oh iya gitu. Endorse nih. Bukan. Besok warung Madura ngirimin lo. Ya apa? Jangan lupa belinya di warung Madura dong. Apa aja? Sebutin nama merek deh. Apa tadi? Mereknya Tewan. Ini kan Tewan di sini. Oh, di iya, warung. Tewan. Apa? Ini adalah teh Di warung. Di warung apa? Oh, ini cap botol. cap botol. Di warung bisa temukan dengan ada yang cap botol, ada yang cap badak. Pokoknya ya semua segala jenis lah gitu. Teh tubruk ya. Ya bisa teh tubruk, bisa ini yang penting Pokoknya rasanya di- itu sama. Sari wangi lah gimana? Kalau Sariwangi itu berbeda dengan yang lain. Lagunya Namanya gimana? Sariwangi. Sari roti sari. Enggak Sariwangi itu sari roti. Kalau sobat DT tahu semua yang alumni Senono semua. Sari wangi sari. Tenon. Pokoknya kalau Dartoba itu penuh keseruan, banyak berkahnya ya. Kadang-kadang tukang otak-otak yang di belakang. Otak-otak, udah punya otak gua. Iya. Ya begitulah. Oke, begitulah sobat DT keseruan kami bertiga tadi mungkin itu adalah sharing-sharing kita ada malam hari ini, mungkin besok-besok atau malam-malam besok lagi itu lebih akan seru lagi gitu dengan tema-tema yang berbeda dan dengan host atau narasumber yang spesial gitu. Jangan lupa terus ikutin kami di Gak kelar-kelar loh. Oke, yang terakhir. Oke sobat DT. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang, terus menghibur sobat-sobat DT dimanapun berada. Otak lu nge-lag ya? Gue mau kelas. Mau kelas dari tadi. Gua tadi gitu. Oke, gue dari Indo Rosid. Kita mau membahas lagi atau mau kita closing nih?
tingkah lo yang bikin gagelar-gelar. Oke, terakhir nih, terakhir. Oke, terakhir. Udah 6 kali. Oke, sobat DT dimanapun berada, jangan lupa ikutin terus channel ini biar channel ini terus berkembang, terus bisa menghibur sobat-sobat DT. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke seluruh keluarga, kerabat, adik, ya semua ipar lah. Gitu. Biar apa? Biar ya channel ini terus berkembang. Jangan lupa minta doanya. Oke, Untuk jangan- para ketua apa pengurus-pengurus yayasan yang ada di pondok pesantren kayak gitu kan. Ya, dan dari sobat-sobat DT bisa mengirimkan doa untuk kemajuan ya channel-channel kami ini bisa untuk menghibur terus gitu. Biar channel ini bisa hadir di hati sobat-sobat DT. Mungkin itu saja dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.